Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah ada di episode yang ke-13 dengan judul Logical Fallacy. Episode ini menjadi pembuka bagi bab kedua dari buku Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika. Oh iya, kawan-kawan juga sudah melihat desain baru dari program bahasan ini. Dari episode-episode sebelumnya itu kita menggunakan PowerPoint. Sekarang kita menggunakan Visma untuk mempresentasikan atau memaparkan apa yang sudah dipahami dari bacaan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke bab ini. Jadi bab ini hanya sebatas pengantar ya. Kita hanya sebatas membahas dulu bagaimana konsep umumnya, apa juga bedanya logical fallacy dan bias kognitif yang ada di bab pertama. Nah, jadi di sini saya akan membagi pembahasan dalam episode kali ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu membahas tentang konsep umum atau konsep universal dari apa itu logical fallacy. Kemudian membahas apa bagian umum yang ada dalam bab logical fallacy, yang dimana bagian-bagian umum ini akan membawahi lagi pembahasan-pembahasan yang sifatnya parsial atau juz'iyat. Nah, nanti kita akan lihat ada 12 pembahasan apa saja dan apa saja cluenya. Bagian ketiga ini adalah pembahasan yang dimaksud ini ketika kita sudah membagi bagian-bagian umum, kita sudah masuk ke bagian logical fallacy itu. Nah, tapi bagian ketiga ini kita baru akan masuk ketika kita sudah membagi pembagian umum. Jadi kita nanti komparasikan dulu apa itu logical fallacy dan bias kognitif. Setelah itu kita masuk ke bagian yang sudah kita bagi sebelumnya. Oke, jadi itu alur pembahasan yang ada pada episode kali ini. Nah, jadi kita akan masuk dulu ke konsep umum apa itu logical fallacy. Jadi kita masuk dulu di bagian pertama. Nah, di sini disebutkan bahwasanya logical fallacy adalah kesalahan berpikir yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan dalam berpikir, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, coba perhatikan frasa baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi logical fallacy itu mencakup ketika ada orang berbicara hanya mementingkan retorika dan tidak mementingkan bagaimana kebenaran itu sendiri. Bagaimana kebenaran yang disampaikan itu dia tidak peduli. Pokoknya bagaimana dia bisa mengalahkan lawan. Nah, itu yang dikenal dulu pada abad ke-5 sebelum Masehi. Datanglah kaum sofis yang muncul di Athena. Nah, mereka itu memunculkan fallacy atau kesesatan berpikir yang disengaja. Nah, itu yang masuk dalam logical fallacy, disengaja ataupun tidak. Nah, di sini juga dilihat ada ketidakdisiplinan dalam berpikir. Nah, nanti di dalam logika itu ada sebuah variabel-variabel atau rumus-rumus tertentu yang harus dipatuhi untuk berpikir. Nah, ketika kita tidak mengikuti variabel-variabel itu, maka kita akan terjatuh ke dalam logical fallacy. Nah, itu akan terlihat jelas nanti ketika kita belajar logika untuk memahami apa maksud ketidakdisiplinan dalam berpikir ini. Baik, kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan dulu apa sebenarnya itu logical fallacy. Jadi logical itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti logis, sedangkan fallacy itu berasal dari bahasa Latin yang bunyinya fallacia, yang berarti deception atau tipuan. Nah, jadi ada sesuatu yang kadang-kadang terdengar logis atau kadang-kadang kedengaran seperti benar tapi sebenarnya tidak benar. Nah, itu kita akan nanti lihat bagaimana itu namanya pseudoscience atau bahasa masyarakatnya cocok logi. Kan cocok logi itu umumnya terlihat logis, tapi ketika kita renungi atau kita teliti lebih dalam, maka itu tergolong dalam satu kesalahan, memiliki kesalahan yang sangat parah. Dan di mana kesalahan ini ketika kita tahu, maka kita tidak akan bisa menerima logical fallacy ini atau cocok logi ini sebagai suatu kebenaran. Dan
lahir sebagai suatu tindakan. Itu tidak bisa kita terima. Oke, kita masuk ke selanjutnya lagi. Nah, di sini kita punya satu pertanyaan. Kenapa logical fallacy itu menjadi bagian dari pembahasan logika? Nah, jawabannya itu sederhana. Di sini disebutkan bahwa karena logical fallacy itu berkaitan dengan aktivitas berlogika, tapi dia memiliki sudut pandang lain. Apa itu? Yaitu melanggar kaidah yang dibakukan dalam logika atau dibakukan dalam ilmu logika. Ketika seseorang melanggar kaidah-kaidah yang sudah dibakukan dalam ilmu logika, maka pada saat itu dia akan terjatuh dalam logical fallacy. Misalnya, ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya dua hal yang kontradiktif itu tidak akan bertemu. Nah, ketika ada orang mengatakan sesuatu dan sifatnya itu kontradiktif dan memenuhi syarat-syarat kontradiksi, maka pada saat itu dia akan terjatuh dalam logical fallacy. Misalnya dia mengatakan saya duduk sekaligus tidak duduk. Nah, ini merupakan fallacy karena melanggar kaidah yang sudah dibakukan dalam ilmu logika. Nah, di sini menariknya ada suatu pandangan yang mengatakan bahwa orang yang sudah mempelajari logical fallacy itu sudah tahu cara berpikir benar. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu sudah mengetahui di alam bawah sadarnya bagaimana berpikir logis dan bagaimana pikiran-pikiran yang sesat secara logis. Nah, atas dasar fitrah manusia yang mengetahui ini, maka manusia itu bisa mengetahui ini sesat, ini salah, dan ini yang benar. Itu bagian kenapa logical fallacy ini sudah menjadi bagian tersendiri dari pembahasan logika itu. Nah, kalau ditanya yang mana umum antara logika dan logical fallacy, maka jawabannya adalah logika. Karena logical fallacy merupakan bentuk kesesatan dari logika itu sendiri. Kalau misalnya logical fallacy bukan pembahasan dari logika, maka kita tidak akan bisa menerimanya. Karena apa yang sesat kalau bukan logika di logical fallacy ini, jika dia bukan pembahasan dari pembahasan logika itu sendiri. Nah, jadi lazimnya logical fallacy itu akan menyinggung tentang logika, tapi logika sendiri belum tentu logical fallacy. Nah, maka atas dasar ini logical fallacy itu menjadi pembahasan dari logika. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan melihat bahwa di sini ada beberapa bagian yang menjadi pembahasan kita. Nah, di sini ada 3 bagian dulu. Pertama tentang dilema, bagaimana fokus teralihkan itu clue-nya. Saya belum menyebut bagaimana proses asli dari kesalahan-kesalahan berpikir yang bisa terjadi dalam bagian-bagian yang bersangkutan. Bagian kedua itu bersangkutan dengan salah fokus. Nah, bagaimana ketika orang awalnya dari berpikir logis kemudian dikuasai oleh emosinya. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang berargumen bukan menyerang argumennya, tapi menyerang lawannya atau menyerang pribadi lawannya. Nah, yang keempat di sini kesalahan dalam induksi. Nah, di sini merujuk kepada sebagian. Bagian kelima, melihat sesuatu itu secara merata. Nah, ini nanti dilihat dalam bab generalisasi. Bagian keenam itu merupakan kausalitas. Nah, nanti ada orang yang keliru dalam hal memetakan kata kunci. Yang ketujuh, kita akan melihat bagaimana lagi orang salah dalam menghadirkan bukti. Nah, clue-nya itu dia mengatakan sesuatu klaim tapi dia tidak bisa membuktikan. Kedelapan, ambiguitas. Nah, di sini ada seseorang yang berbicara tapi kata-katanya itu ambigu. Nah, itu secara umum. Yang kesembilan, komposisi dan divisi. Di sini ada orang mengatakan sesuatu tapi ucapannya itu tidak nyambung dengan apa yang dia inginkan atau tidak berkaitan dengan apa yang dia ingin simpulkan. Kemudian bagian yang ke-10. Nah, di sini non sequitur. Tidak nyambung juga. Nah, nanti kita jelaskan apa bedanya. Jika dijelaskan di buku, kita jelaskan juga di episode ini. Nah, di sini bagian 11 juga dijelaskan
tentang adanya orang berpikir tapi tidak memiliki konsep, makanya nanti definisinya kacau. Yang ke-12, lain-lain. Nah, nanti ini sifatnya random, bagian yang ke-12. Ketika bagian 12 ini selesai, maka kita sudah menyelesaikan pembahasan buku ini dan kita akan melangkah ke pembahasan buku yang lain. Nah, di sini kita akan komparasikan apa beda antara bias kognitif dan logical fallacy. Bias kognitif itu lebih fokus berbicara tentang kesalahan berpikir yang semata-mata diakibatkan oleh kecenderungan atau psikologis lainnya atau masalah psikologis lainnya. Artinya, kesalahan berpikir yang ada pada bias kognitif atau pembahasan kita sebelumnya itu lebih condong kepada di mana kesalahan itu diakibatkan oleh masalah psikologis atau gejala-gejala psikologis yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sedangkan logical fallacy itu sifatnya lebih umum daripada bias kognitif karena dia mencakup kesalahan berpikir yang disengaja maupun tidak, baik yang tercakup dalam aspek psikologis atau tidak. Nah, kita bisa menemukan logical fallacy itu atau kesesatan berpikir itu dalam retorika. Sedangkan bias kognitif itu kadang-kadang di retorika tapi lebih condong kepada aspek psikologis manusia. Oke, jadi itu antara bias kognitif dan logical fallacy. Oke, jadi pada episode kali ini kita selesai pada bagian ke-11 ini saja. Pada 11 slide ini saja. Ya, jadi saya memiliki satu quotes bahwa seorang pembicara yang hebat pasti berawal dari pendengar yang hebat. Karena berbicara itu merupakan di mana dia menumpahkan apa yang pernah dia dengar, apa yang pernah dia baca. Sedangkan jika orang tidak pernah mendengar, maka dia akan menjadi orang yang bisu. Nah, kawan-kawan bisa mengambil pelajaran dari sini. Oke, terima kasih telah mendengar bagaimana saya memaparkan buku yang ditulis oleh Dr. Fahrudin Faiz. Semoga bermanfaat dan nantikan episode-episode yang akan datang. Oke, wallahu ta'ala a'lam.